Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan sorga, maka kita bersedia kehilangan apapun dan siapapun. Itu mestinya menjadi tujuan kita. Idealnya begitu, saudara. Ini bukan berarti lalu kita mau memisahkan diri dari orang-orang yang kita kasihi. Tetapi maksudnya adalah kita tidak boleh terikat oleh manusia dan harta. Itu. Dan selanjutnya kita mau hidup sebersih-bersihnya sebab kita tidak tahu kapan ujung jalan hidup kita berakhir. Saya melihat di berita-berita ya saudara, di hari-hari ini ya saudara, curah hujan begitu meningkat. Ada gempa bumi, ada kebanjiran. Di grup doa pagi itu ramai ya saudara. Ada yang memposting video kebanjiran di wilayah Bekasi. Ada yang terjebak di mall. Saya melihat ada mobil-mobil mewah terapung-apung di atas air, saudara. Bahkan yang tertutup dengan air juga banyak. Entah karena berat ada muatan di dalam kendaraan tersebut. Wah, ngeri saudaraku. Apa yang kita harapkan dari bumi ini, dari dunia ini? Iya. Itu mobil-mobil mewah. Bagus-bagus saudara, tenggelam dengan air. Air pecek lagi saudara. Penuh dengan sampah, kotoran. Kadang saya berpikir begini. Aduh, ini mobil ini kalau dipakai pelayanannya luar biasa. Itu nilainya tidak terhitung. Ya kadang kalau kita pelayanan di luar kadang sewa mobil. Kadang ya kalau ada yang mau ikut berlebihan, kadang kita harus sewa mobil. Selain mobil-mobil ini ya, ada bus hanyut. Apalagi masa tsunami waktu melanda Aceh, Jepang. Wah, rumah-rumah bagus yang dibangun berangkat saudara dengan arus. Iya, perusahaan-perusahaan ludes. Bahkan ada yang tinggal pakaian di badan, melarikan diri. Tapi justru ini bagus. Mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang kita huni hari ini itu mencekam dan tidak membahagiakan. Apa yang kita mau cari saudara? Justru dengan keadaan-keadaan itu yang kita alami membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya musafir sebagai pendatang di bumi ini. Rumah kita bukan di bumi, melainkan di kerajaan Bapa. Seperti perkataan Tuhan Yesus bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini, sama seperti aku. Berasal dari atas. Yang berasal dari atas akan kembali ke atas. Saudara. Jadi kita harus perkarakan ini. Bahwa kita sebenarnya adalah musafir, pendatang, parokia, yang sedang melakukan perjalanan pulang. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Terus berjalan, saudaraku. Setan akan menggunakan kelicikan-kelicikannya supaya orang percaya itu menoleh ke belakang, sama seperti istri Lot menoleh ke belakang, menyesal
meninggalkan Sodom dan Gomora. Dia tidak pernah menyadari bahwa kota itu akan ditunggang balikan, terbakar dengan turunnya api dari langit. Jangan sampai saudara terjebak seperti ada yang terjebak di mall. Begitu lihat ke bawah, air sudah menembus masuk ke dalam mall. Itu berbahaya. Gedung-gedung seperti ini, tanahnya menjadi lembab dan bisa roboh, saudara, karena terjadi kelembapan. Terjebak. Saya sempat menonton video waktu tsunami di Jepang. Ada yang memang terjebak di gedung dan tidak bisa melarikan diri. Padahal sudah ada bunyi-bunyi sirena sebagai peringatan untuk meninggalkan gedung-gedung tersebut, tapi sudah tidak punya kesempatan karena telah ada di tempat ketinggian. Jangan sampai kita sudah terlanjur terikat dengan dunia ini sehingga kita sulit melepaskan diri. Sebagai seorang musafir memiliki kerinduan untuk menyelesaikan perjalanannya. Ibarat seorang pendaki gunung. Ya saudara, dia ingin menaklukkan gunung tersebut. Dan itu menjadi satu kebahagiaan kalau dia bisa menaklukkan gunung. Apalagi kalau gunung tertinggi di dunia. Apalagi sudah mendekati puncak. Apapun dia akan lepaskan supaya dia bisa mencapai gunung tersebut. Iya saudaraku, dunia ini tidak lagi menjanjikan. Dunia ini seperti kapal Titanic yang sudah bocor di lambung. Yang lambungnya sudah bocor. Tinggal menunggu waktu akan tenggelam. Oleh sebab itu kita harus melarikan diri sekencang-kencangnya. Jangan terikat dengan apapun. Jangan merasa bahagia saudara, karena saudara bisa punya ini, punya itu. Karena itu bukanlah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kebahagiaan kita nanti di kerajaan Bapa. Jangan ditipu oleh setan, saudara. Kristen yang normal itu adalah merindukan dijemput oleh Tuhan. Kristen yang normal itu melabuhkan pengharapannya di belakang langit biru. Kalau saudara sudah tidak lagi memiliki kerinduan dijemput Tuhan dan melabuhkan hatimu di kerajaan Bapa, saudara sudah tidak normal lagi. Saudara sudah menjadi orang duniawi. Kerja silakan saudara kerja, mencari uang banyak silakan. Membangun rumah tangga atau membangun keluarga dipersilakan. Tapi jangan sampai terikat saudara. Terbelenggu. Semua itu kita peruntukkan untuk melayani Tuhan. Jadikan itu sebagai sarana. Kita perbudak itu untuk melayani Tuhan. Ini mamon yang tidak jujur. Suatu hari nanti saudara, ketika seseorang tidak berdaya lagi, mamon tidak akan sanggup menolong kita. Tapi karena kita sudah perbudak mamon ini, kita akan diterima di keabadian. Uang itu ya saudara bisa menunda kematian loh. Tapi tidak bisa membatalkan kematian. Menunda kematian ya, tapi membatalkan tidak bisa. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Rindukan itu saudara. Itu menggairahkan kita. Membuat kita menjadi semangat kerja. Ya,
etos kerja kita meningkat. Karena kita sedang berkemas-kemas pulang. Karena kita merindukan satu kota yang dibangun oleh Allah dengan tangan yang perkasa. Kota yang diburu oleh Abraham. Makanya saudara membaca Alkitab di kitab Kejadian, kuburannya pun dibeli Abraham. Padahal akan diberikan dengan cuma-cuma kuburan di Makpelah tersebut. Tapi Abraham berkata, aku bayar. Karena dia sadar bahwa kewargaannya bukan di bumi. Walaupun itu hanya secara harafiah, tapi itu sudah menunjukkan bahwa Abraham tidak sedang menantikan tanah air jasmani, Kanaan jasmani, tapi dia sedang menantikan Yerusalem yang baru. Maka di Mazmur 84 ayat 4 dan sampai 7 dikatakan, iya, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara punya hasrat enggak mengadakan ziarah? Ziarah kita bukan ke Israel. Boleh kita ke tanah Israel, boleh kita ke Palestina. Tapi itu bukanlah ziarah kita sesungguhnya. Ziarah kita yang kita harus lakukan itu menuju ke Sion. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berjalan makin kuat loh saudara. Bukan makin lemah. Justru makin bergairah. Karena aku sedang mau melakukan ziarah perjalanan pulang. Jadi saudara terus berjuang. Berjalanlah makin kuat, makin bergairah. Ya, jangan sampai menjadi lemah dan putus asa hanya karena perkara-perkara dunia atau masalah hidup yang kita alami. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.